Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam bertemu kembali di acara Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Kali ini saya mohon izin karena Mbak Tias belum hadir bersama ada kita, tanpa mengurangi rasa hormat saya akan memberikan ataupun saling share apa yang menjadi sebuah capaian SDGs 2017, yaitu kemitraan untuk pembangunan desa. Terlepas dari semuanya bahwa kemitraan itu adalah bentuk bagian dari sebuah komunikasi, di mana nantinya komunikasi itu akan menghasilkan sesuatu hal yang produktif, dan tentunya hari ini sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua, bahwa apa yang kita lakukan itu dengan hal yang tadi saya maksudkan adalah untuk kemitraan dalam pembangunan desa secara berkelanjutan. Izinkan saya menudin untuk membagikan materi, share, nanti kita bahas bareng-bareng, kita diskusikan, dan sekali lagi mari kita dudukkan semua yang kita hadapi, saling asah, saling asuh, dan saling berbagi rasa, sehingga nantinya akan ketemu apa yang menjadi tupoksi dan peran kita. Di sini adalah materi yang saya sampaikan, yaitu kemitraan untuk pembangunan desa, karena ini adalah capaian SDGs 17. Dalam SDGs 17 kita fokus setelah dari 1 sampai 15, tentunya tidak kalah penting. Yang ke-17 itu adalah mewujudkan apa yang semua metode, sebuah konsep, ataupun kita menawarkan sebuah gagasan yang kita kepada kita, yaitu kepada dampingannya. Ini adalah kemitraan pembangunan desa, yang saya sampaikan adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Apa sih yang harus kita siapkan? Dan tentunya penyiapannya itu harus menjadi hal yang paling pokok, yaitu adanya sarana pelaksanaan. Di dalam sarana pelaksanaan tentunya kita bisa melihat apa sih yang ada di desa, potensinya seperti apa, ya nanti pada saat kita meramu dalam sebuah kegiatan ataupun apa yang akan kita buat itu sarananya bisa terpenuhi. Dan begitu juga adalah merevitalisasi kemitraan desa. Maksud ini adalah tentunya desa itu sudah punya jejaring ataupun komunikasi yang kalau kita katakan bahwa komunikasi, iya, saya udah jalan komunikasi ke sini kok, gitu ya. Ke lembaga udah oke, gitu ya. Ke kelompok masyarakat sudah jalan. Ke tokoh masyarakat oke dong, aku aja dipilih, misalnya sebagai kepala desa, dipilih aja secara demokratis, maka surat terbanyak. Tetapi lupa ada sebuah subuh-subuh atau sesuatu yang mampet atau kurang lancar, maka perlu adanya revitalisasi kemitraan. Ini biasanya adalah kalau bahasa orang saya itu ada gap komunikasi. Gap inilah sebetulnya mana sih mungkin ingin mendekat gitu ya, tapi nggak tahu gitu ya siapa yang bisa mendekatnya. Padahal sebetulnya diri sendiri bisa kok mendekatnya. Apa sih yang misalnya kalau kepala desa, apa sih yang nggak bisa dengan sebuah kekuasaan yang dimiliki di tingkat desa, itu bisa kok komunikasi itu akan lebih lancar dan lebih mengenai atau pada fokus pada apa yang kepada siapa yang harus kita bangun ataupun kita jadikan sebuah jejaring, yaitu para tokoh masyarakat. Kita sudah kenal Thomas-Thomasnya di masyarakat itu, tentunya apalagi sebagai pendamping gitu ya. Kalau tidak tahu tokoh-tokoh masyarakat itu sangat disayangkan. Tentunya ini menjadi sebuah hal yang
penting, ya harus direvitalisasi komunikasinya. Terus pemuda penggerak desa itu kan biasanya kan ada kan, pasti di desa itu pasti ada orang-orang yang menjadi motor-motor penggerak para pemuda, baik itu ada di dalam lembaga desa seperti dalam bangunan gitu ya, mungkin juga ada di kegiatan kader data, pembangunan manusia, kader KPMD gitu. Apalagi di KPMD itu kan ada dua, itu bagian kan untuk KPMD yang kemudian pembangunan dan kesejahteraan. Terus perempuan penggerak ekonomi desa. Nah, ini yang biasanya kadang-kadang tidak terasa gitu ya. Contoh kayak di kami itu ada, itu namanya Bu Nur Hayati. Dia adalah penggerak tentang bagaimana itu ya sampah itu menjadi satu hal yang produktif. Gitu ya. Saudara-saudara kerabat kita bisa melihat siapa sih Bu Nur Hayati ada di desa ataupun di channelnya di Banyumas itu kaitannya dengan Hari Perempuan Dunia itu ada itu liputannya cukup mewakili, karena kemarin pun beliau juga dibimbing oleh Bapenas gitu ya, kita ceritakan gitu ya, itu cuma Bapenas itu bukan rombongannya itu bukan rombongannya 5 orang tapi 5 mobil itu 15 itu langsung terjun, ditanya masalah sekitarnya seperti apa, apakah betul Bu Hayati sebagai penggerak perempuan seperti itu melakukan itu enggak gitu ya, dikupas tuntas ya sampai dari terus perguruan tinggi ya. Ini penting sekali gitu ya. Di perguruan tinggi itu adalah karena kita yang idealis gitu. Pasti ada dokumen tertentu gitu ya, yang dipergunakan, apalagi kami gitu ya, teman-teman Suraden sering sekali gitu ya, di sana ada Poltekkes kesehatan dari Semarang, juga ada di wilayah kami, terus ada lagi yang dekat itu Unsud gitu ya, ada Amikom gitu ya, dan ada juga desa-desa itu melakukan sebuah kemitraan langsung. Itu biasanya bertanya gitu ke kami Salesa, ini gimana kalau melakukan kegiatan kemitraan dengan bukan ini, terus katanya manfaatnya bagaimana, terus apa yang kita lakukan, karena semata-mata adalah kita akan memediasi, memfasilitasi. Berikutnya adalah dengan dunia usaha gitu ya. Di kami itu ada dunia usaha itu ada kelompok UMKM yang namanya Aslimas, dan itu di Kabupaten Banyumas bagus gitu. Terus dengan supradesa bisa dengan pemerintah, dengan kabupaten, dengan provinsi, pusat ataupun dengan saudara kita wakil-wakil rakyat. Tentu juga dengan aparatur desa, ini juga penting sekali. Jangan sampai dalam mewujudkan keberlanjutan aparatur desa tertinggal gitu ya. Dan rekan kita yaitu BPD ya. Dan di dalam BPD itu menjadi dalam mikro pemerintahan itu. Dan biasanya kalau saya itu cara menggandengkannya pun tidak harus dengan apa yang tadi saya kerjakan, juga dengan desa lain. Desa lain di tempat saya itu ada desa Banggen dengan desa Kebumen, itu pemerintahan mana di desa Banggen itu membutuhkan sumber mata air dan tidak tersedianya lahan, maka itu bekerja sama dengan Kebumen, membeli tanah di wilayahnya desa Kebumen, terus nanti pipa-pipanya itu melewati area wilayah itu. Jadi itu pun ada sebuah kerjasama bahwa antara kepala desa ditempuh dengan sebuah kesepakatan, terus nanti ditarik pada perizinan kepada BPD. Selanjutnya juga dengan para dermawan itu ya. Ini yang kadang-kadang yang agak-agak unik gitu. Biasanya para dermawan dan desa itu masuk ke CSR udah
apa apa namanya tersistem. Tapi kita ambil aja ruang filantropinya di desa. Terus konsep desa secara berkelanjutan. Kalau sedikit saya jelaskan bahwa namanya sebuah konsep di desa berkelanjutan itu adalah desa berkelanjutan itu akan memberdayakan mayoritas masyarakat desa secara kolaboratif. Artinya itu seluruh kekuatan masyarakat itu akan diberdayakan sesuai dengan potensi untuk menghasilkan atau apa namanya hal-hal yang sifatnya produktif, yaitu dalam artian adalah secara kolaboratif memproduksi kebutuhan hidup. Ada konsep berkelanjutan apa di situ yang harus ditangani. Yang betul itu adalah sosial, ekonomi dan lingkungan. Kita ingat bahwa ia adalah sebuah desa membangun itu ada tiga ketahanan, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan IKE dan IKR. Jadi kita bisa membaca gitu ya, bahwa sebetulnya IDM itu adalah sebuah konsep desa. Selanjutnya adalah tujuan desa berkelanjutan. Tujuan dari desa berkelanjutan itu adalah untuk menyediakan stabilitas ekonomi, lingkungan dan budaya dengan cara kolaboratif menggunakan teknologi tepat guna. Maka yang tadi saya sampaikan adalah ada sebuah revitalisasi sebuah lahan. Di sini namanya teknologi tepat guna itu berbiaya rendah seperti pertanian organik, pembangkit energi berlanjutan yaitu energi baru terbarukan, serta meningkatkan produktivitas masyarakat. Di sini yang harus perlu kita bawahi adalah nantinya bahwa di desa itu tercipta sebuah ekonomi sirkular. Jadi jangan sampai desa itu bisa memproduksi tapi nggak bisa produksinya nggak laku. Boro-boro di keluar di internal aja kurang laku. Nah, ini harus dihindari. Terus desa yang berkelanjutan itu juga harus menemukan konsep ekonomi hijau dan membuat infrastruktur atau sarana yang berorientasi pada pemanfaatan dan konsep ramah lingkungan. Ini yang kita tahu kan di kegiatan sekarang itu ada 8 dan 2 adalah kegiatan ketahanan pangan baik dan apa arahnya itu sana. Ya, apa yang menjadi kekuatan dari modal lokal ini akan tergali gitu ya. Ya apa akan menghadirkan sebuah konsep ramah lingkungan. Jadinya apa? Ya kalau orang itu di desa yang terkenal itu adalah bahwa pupuk organik gitu. Ini adalah sayur organik apa organik. Solusinya untuk mencapai semua yang tadi saya sampaikan adalah semua sektor perlu diperbaiki dengan memanfaatkan teknologi dan pengetahuan untuk menciptakan inovasi. Nah, kita ingat ya, bahwa dalam salah satu indikator kembali yang disampaikan oleh berarti ya desa berdesa, indikator tambahan ataupun indikator reguler di alokasi kerja adalah desa itu ada sebuah penciptaan inovasi. Ini pun harus dipahami bersama, ternyata ini tidak aja ujuk-ujuk gitu ya. Ternyata memang harus ditempuh. Setelah di lokal itu digali, ternyata kalau ada sebuah kemitraan yang ada perguruan tinggi gitu ya dengan supra desa, nanti akan menciptakan sebuah inovasi. Dan yang kedua, solusi yang kedua adalah desa melakukan kebijakan yang terorganisir dan terkoordinir, khususnya dengan supra desa, perguruan tinggi maupun dengan dunia usaha. Jadi yang konsep-konsep ini perlu saya secara pribadi adalah silakan ditambah dibuka gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang dari rekan-rekan yang hadir di sumber ataupun itu bisa memberikan bentuk-bentuk secara secara teknis ya. Karena selama ini kalau seperti yang terorganisir dan terkoordinir ya biasanya di tempat saya itu menerima desa itu ada sebuah penelitian atau PKL dari dari perguruan tinggi kemarin yang
dari Astra katanya dengan Profit gitu ya. Kemarin ada sebuah biasalah monitoring gitu. Kemudian gitu ya, yang lain juga dari desa dari Kominfo. Nah, ini adalah contoh gitu. Ini adalah contoh kemitraan yang dilakukan oleh kita pada tahun 2019, yaitu dengan sebuah strategi, yaitu bisa disebutkan adalah dengan Universitas Harapan Bangsa, Harbang. Apa yang dihasilkan dalam kemitraan? Itu adalah pemberian beasiswa bagi masyarakat desa Pandak yang kurang mampu untuk kuliah di Universitas Harapan Bangsa. Alhamdulillah sudah selesai tahun kemarin gitu ya, karena nanti yang ketiga. Terus yang kedua, bimbingan dan pembinaan mahasiswa bangsa dan dengan PKI desa Pandak, dan itu adalah kaitannya dengan kesehatan, karena di bawah itu di Pandak itu ke bidang kegiatan kayak kesehatan lingkungan, epidemiologi. Dan terakhir itu kemitraan diartikan bahwa kepala desa Pandak yaitu Pak Rasida itu menjadi pengisi kuliah umum tentang pemerintahan desa di dasar bangsa. Ini adalah bagian-bagian yang hasil daripada kemitraan, sehingga apa yang menjadi sebuah manfaat ini tentunya ada sebuah regenerasi sebuah kemitraan yang tadinya tidak ada asupan sebuah idealisme. Nah, sekarang satu itu ada kita Pandak itu sudah terbuka gitu ya, mau menerima. Kemarin pun pada tahun 2022 di bulan Desember melakukan sebuah perekrutan perangkat desa, itu pun yang lolos alhamdulillah semuanya sarjana jadi bagian akuntansi, kemudian pengisian kaum dan kalau saya lihat itu sudah berbaur, kalau nggak salah itu ada 5 yang akademik strata 1 ataupun D3 gitu ya. 1 biasanya ada sarjana, ada yang kemarin kemitraan dengan sebuah universitas perangkat desanya selesai menggunakan kemitraan menjadi sarjana komputer. Nah, indikator untuk melihat ini adalah secara sederhana adalah untuk mengukur tercapainya tujuan daripada itulah tujuan desa tercapai ini adalah keberadaan dan bentuk kerjasama desa dengan ketiga. Keberadaan dan bentuknya tadi yang sampaikan bisa akhirnya ditandai dengan sebuah sertifikat ketersediaan jaringan internet. Dan di salah satu desa itu sudah ada sekitar 12 titik ya, jaringan internet yang didapatkan dari kemitraan dengan Kementerian Kominfo itu ya. Dan pada tahun ini 2002 pun mendapatkan lagi desa, karena desanya adalah arahnya ke desa wisata, mendapatkan ada 21 titik lampu jalan bertenaga surya. Itu bagian dari sebuah hasil pemeriksaan statistik desa. Di sini kan terpampang itu ya, bentuk, geografi dan sebagainya, dan adanya komoditas dan aktivitas ekspor oleh desa. Artinya di desa itu bisa menghasilkan sesuatu yang hasil dari sebuah kemitraan ataupun tumbuh berkembang. Sudah ada kemarin ada di desa Salam Lor itu ada namanya Nasiang, itu adanya di sana gitu, di lain tempat nggak ada, dan itu sudah di-branding oleh gitu ya. Kalau datang ke desa Salam Lor gitu ya, itu masuk desa wisata, itu ada namanya Siang. Terus saya mengucapkan terima kasih, semoga apa yang tadi saya sampaikan menjadi bagian ikhtiar saya untuk membuktikan sebagai pendamping
dalam hal berfungsi dan peran saya mendampingi pemerintah desa ataupun kelembagaan sehingga tercapai sebuah kemitraan di dalam mewujudkan kemitraan yang berkelanjutan, sehingga apa yang menjadi sebuah harapan bahwa SDGs ke-17 itu terwujud dan desanya menjadi desa yang lebih sejahtera. Terima kasih apa yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi bagian saya meminta ada sebuah input atau masukan dari rekan-rekan desa baik di YouTube ataupun di sebelumnya. Terima kasih. Silakan saya buka komunikasi ini sambil nanti menunggu Mbak Tias. Terima kasih. Mungkin ada yang akan disampaikan dari rekan-rekan di sini hadir. Terima kasih. Ada Mas Dong, ada Anissa Bidin, kawan sekali. Ini adalah sebuah komunikasi yang walaupun orang mungkin saya sendiri yang perlu direvitalisasi dalam komunikasi dalam pemerintahan. Begitu. Kami persilahkan. Selamat sore Mas Iman. Selamat sore Mas. Iya. Maaf ini saya tadi menyimak tapi udah agak ketinggalan sedikit. Mau tanya nih Mas Iman terkait apa pembangunan. Ini kan kebetulan kita lagi punya program pelatihan ya yang kayak tadi dijelaskan di pengembangan itu. Kita lagi punya program buat pelatihan pemuda. Kita lagi kerjasama sama perusahaan swasta untuk pelatihan barista dan juga yang sudah berjalan kita pelatihan pupuk organik gitu yang sudah berjalan. Nah dari itu kita mau mengembangin ke pelatihan barista. Di tempat kita banyak produksi kopi, tapi produksinya tuh masih sangat sederhana gitu, masih sederhana dan masalah terbesarnya dari petaninya juga pengolahan pasca panen. Jadi mereka memang sudah dilatih, sudah diarahkan pasca panennya harus seperti ini supaya kualitasnya bagus gitu. Tapi di kopi ini belum berhasil untuk meningkatkan SDM petaninya supaya mereka tuh melaksanakan proses yang benar setelah pasca panen gitu. Yaitu sekarang alhamdulillah belum berhasil. Jadi kita mau lari ke potensi baristanya gitu. Mungkin ada masukan dari Mas Iman. Ini sih barista insya Allah kita mau laksanakan di akhir bulan ini. Yang kita udah berjalan itu pupuk. Alhamdulillah pupuk kita udah sempat jualan. Udah bisa jualan walaupun belum untung gitu. Seperti itu Mas Iman. Oke, terima kasih Mas Sofia. Saya pernah Mas Sofia di Purbalingga itu kan ada Dinas Ketahanan Pangan ya, Pak Bambang. Nah, coba ketemu Pak Bambang kan? Karena beliau saya pernah ya bertemu di KWT yang di Pengalusan itu yang Pengalusan iya. Nah, benar. Ya di sana beliau itu mengedukasi dan mengadvokasi KWT-nya itu ada mitra-mitranya untuk bisa menampung hasil panennya. Nanti saya kasih kalau ke ibu namanya ketuanya itu Ibu Murwati itu. Nyuwun sewu yang Katel Kelawu apa ya Mas Iman ya? Ya betul, Katel Kelawu. Nah, iya. Beliau itu kebetulan ketuanya dan itu dibimbing oleh
Dinas Ketahanan Pangan Purbalingga, dan itu ternyata berhasil kan. Jadi para petani itu sudah di channeling teman-temannya. Jadi kalau menghasilkan ini mereka tidak hasil produknya tidak ada yang mangkrak. Nanti saya berikan nomor HP-nya Bu Purwati ya. Boleh Mas Iman. Ya. Nanti tinggal nomor aku tulis di chatroom ya. Oh iya, siap Mas Iman. Paling itu Mas Sofi yang bisa saya sampaikan. Moga-moga nanti ketemu. Izin nyampaikan lagi Mas Iman. Sebenarnya KWT kita di desa kita udah pernah diajak ke KTL Kelawu, udah pernah studi banding sama yang UPT kecamatan diajak ke sana gitu. Dan hasil dari sana kita waktu itu udah mapping mau bikin udah bikin kandang bibit, udah dilatih pengolahan hasil pertanian itu udah dilatih. Tapi giliran udah jadi, waktu itu pembuatan kayak greenhouse sederhananya itu difasilitasi sama BUMDes, udah kita buatkan itu. Giliran udah jalan, udah dibentuk KWT-nya, baru sebulan udah mandek lagi Mas, sampai sekarang malah mangkrak gitu. Ya itu memang. Dan kemarin saya sih waktu itu saya kesana sih juga dengan KWT, salah satu KWT di Banyuwangi di Desa Banyuwangi juga tanamnya bersifat di sana, terus kami belajar, terus alhamdulillah ini kembali lagi pada jiwa-jiwa wirausahanya, berani sebuah tantangan ya, karena kemanapun kita mengais ilmu, kalau kembali ke diri sendiri itu tidak ada sebuah itikat yang kuat untuk berubah ya agak lambat ya gitu sih. Ya karena kami kan di BUMDes sebenarnya hanya memfasilitasi gitu. Kalau dari BUMDes juga harus turun. Kebetulan BUMDes kan kita belum punya unit khusus yang membidangi pertanian gitu. Jadi harapan kami bisa kerjasama gitu. Ada yang aktif lah nanti dijadikan unit usaha BUMDes. Tapi ya alhamdulillah belum ada gitu yang mau serius di situ gitu. Karena karena di desa kan syaratnya partisipasi dulu, gak harus langsung menghasilkan duit gitu. Nah itu yang jadi kendala di tempat kami itu. Dan pupuknya pun selama ini masih saya kerjakan sendiri kalau yang pupuk organik gitu. Coba gini Mas, saya sandingkan dengan ada, kalau nggak salah di Purbalingga itu ada yang tanaman-tanaman hias gitu ya. Iya. Karang sentul itu. Yeah. Coba gitu Mas menawarkan gitu ya pupuk apa yang dibutuhkan, kalau emang kualitasnya seperti itu diinginkan oke. Dan di Kabupaten Banyuwangi itu ada BUMDes di Karangjati, Kecamatan Kemeranjen, itu juga memproduksi BUMDesnya pupuk organik Mas. Nanti kalau itu saya kasihkan dengan Pak Kadesnya nggak apa-apa, untuk dengan komunikasi silaturahmi di Karangjati gitu ya, Kecamatan Kemeranjen. Kemeranjen berarti selatan ya, selatan ya, selatan ya. Selatan. Ke Banyumas. Sebelum Sumpiyuh ya. Oh iya, Buntu ya Mas, Buntu. Ya, Buntu nanti arah ke selatan lagi. Nanti gampang loh itu, namanya Pak Agus. Nanti jika perlu saya kasihkan nomor HP-nya Pak Agus. Ada sih. Siap. Terima kasih Mas Sofia. Dan semoga nanti dengan kontak itu nomor HP saya, nanti saya kasihkan apa yang jadi nomor kontaknya panjenengan bisa saya ucapkan permintaannya itu. Dan kalau lagi di Banyuwangi ini memang banyak itu di Rempoa itu memproduksi tanaman hias, juga di desa Karangtengah juga sama gitu ya. Coba gitu ya mainlah, nanti bisa ketemu saya di Banyuwangi, nanti saya kenalin dia dengan teman-teman para pengusaha di tanaman. Satu saat dia membutuhkan pupuk organik dengan punya kualitas yang sesuai dengan mereka, harga oke, silahkan.
Dan kebetulan itu juga ada BUMDes juga di Rempoah. Nah, di BUMDes di Rempoah itu malah pupuk organiknya coba nanti Mas sebenarnya ke BUMDes Berkah Maju bersama jadi Rempoah juga di sana kita memproduksi ada apa organik gitu ya. Nah, namanya itu Kasgot jadi bekas maggot gitu. Aku nggak tahu seperti apa kualitasnya, tapi yang jelas banyak sekali orang-orang datang itu untuk meminta apa namanya membeli kasut itu Mas Sofia. Oke, terima kasih Mas Sofia. Mungkin ada kerabat sambal desa yang lain ingin apa namanya bertukar pengalaman ataupun ada sesuatu sehingga kemitraan ini nantinya tujuannya adalah saling menguntungkan. Begitu. Sambil menunggu Mbak Tias belum hadir gitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari rekan-rekan yang di meeting, kalaupun tidak ada, karena ini adalah materi tentang kemitraan, satu hal yang kita sepakati bersama bahwa dalam sebuah kemitraan itu harus menghadirkan sebuah peluangan di mana kedua belah pihak itu tentunya tidak ada yang dirugikan, tapi kita jangan terlalu kaku, karena apalagi kita sebagai apa namanya yang bisa mendampingi apa namanya kelompok masyarakat, dan itu yang dikedepankan adalah sebuah partisipatif agar nantinya akan menghasilkan apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak, ya sama-sama maju, sama-sama menghasilkan. Ketiganya adalah bisa mengenal, bisa mengerti apa yang menjadi produknya dari kedua belah pihak yang melakukan sebuah. Sekali lagi, apabila ini waktunya masih kurang 20 menit, apabila ini tidak ada yang disampaikan, tentunya kami akan mengakhiri dari kegiatan Sambal Desa sore hari ini, karena sampai Mbak Tias belum bisa hadir gitu ya, karena ya, secara pribadi langsung membawakan kegiatan di sore hari ini. Begitu saja, saya kembali menawarkan kepada rekan-rekan yang ada di meeting ataupun di YouTube, mungkin akan ada yang bisa disampaikan di materi hari ini untuk terkait jelas untuk kemitraan pembangunan. Dan bentuk-bentuk kemitraannya itu seperti yang tadi saya sampaikan atau terangkan, bisa dengan desa, dunia usaha, terus kelompok masyarakat ataupun BUMDes nanti bagian lembagaan di desa juga bisa melakukan atau kerjasama BUMDes lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih atas partisipasinya rekan-rekan kerabat yang hadir di acara Sambal Desa hari ini. Dan menutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.